datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2403-2405. Ketika Harry berteriak, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke gerbang masjid. Mereka melihat Khan dan rombongannya, yang seharusnya sudah pergi, berjalan ke aula dengan tergesa-gesa. Rambut Khan yang mengkilap, yang telah ditata sebelumnya, sekarang berantakan dan dia tampak sangat babak belur dan kelelahan. Khan membeku sesaat ketika dia mendengar pertanyaan Harry yang bermusuhan. Dia hendak menjelaskan tetapi diinterupsi oleh pertanyaan sarkastik. Mengapa? Apakah Tuan Khan buru-buru kembali ke sini karena dia ingin melihat apakah kami dipukuli sampai mati? Kali ini, Sulman yang mencibir padanya. Sulman, apa artinya itu? Betapapun bodohnya Khan, dia bisa mendengar permusuhan yang kuat dalam suara Sulman saat ini. Sebagai pewaris pertama keluarga James, saya meminta Anda untuk meminta maaf atas fitnah tadi. Kalau tidak, harap bersiaplah untuk masalah ini menjadi insiden internasional, katakan dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi yang membuat orang-orang ini begitu menjijikkan baginya, perilakunya yang mengabaikan semua orang dan melarikan diri sendirian sudah cukup untuk dikritik. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini terus membusuk. Itu karena dia sekarang tidak lagi mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarga di belakangnya. Perwakilan dari beberapa keluarga besar lain yang datang bersamanya juga ikut mengutuk kali ini. Sulman, jangan mengira kamu bisa memuntahkan omong kosong hanya karena kamu adalah putra Perdana Menteri Jerman. Jangan lupa, kami juga korban. Hal terpenting yang harus dilakukan setiap orang sekarang adalah mencari tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas serangan ini secepat mungkin, bukan? Mengapa Anda menargetkan Khan dan menolak melepaskan ini? Sulman, kamu bisa mencurigai siapa saja, kenapa kamu harus mencurigai kami orang bule? Jasper terlihat sangat licik bagiku. Awalnya, Sulman menyeringai dingin ketika mendengar 5 keluarga besar berdebat menentangnya, tetapi ketika dia akhirnya mendengar orang-orang ini menyalahkan Jasper, dia menjadi marah. Raungan Sulman bergema di aula masjid besar. Kamu bertanya padaku mengapa aku mencurigaimu. Orang-orang yang menyerang kami berasal dari tentara bayaran Serigala Langit. Mereka bekerja di bawah Victor, anggota baru Rothschild. Apakah saya perlu mengatakan sesuatu tentang hubungan Anda dengan keluarga Rothschild? Jika Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dari mana asal orang-orang yang mengantar Anda pergi? Balasan dari Sulman membingungkan Khan dan yang lainnya. Terutama bagian tentang identitas penyerang, yang langsung membatukan. Apa? Orang-orang yang menyerang kami ternyata adalah seseorang dari keluarga Rothschild. Mengapa keluarga tidak memberi kami kabar? Atau, apakah keluarga tidak tahu tentang ini? Apakah ini berarti keluarga Rothschild berencana meninggalkan kami? Jika mereka benar-benar ingin meninggalkan seseorang, tidak masuk akal untuk meninggalkan kita yang berada di garis depan keluarga kecuali keluarga Rothschild ingin menggunakan ini untuk menghancurkan kita berlima. Mungkinkah keluarga Rothschild sekarang bersiap untuk meninggalkan kami berlima? Sejenak, kepala Khan penuh dengan pikiran dan berbagai pikiran berputar-putar di benaknya. Dugaan terakhir secara khusus membuatnya menggigil. Khan bukan satu-satunya yang bingung. Member lain juga bingung dan yang tetap tenang hanya dari keluarga Amslow. Sulman, kamu mengatakan bahwa kelompok orang ini berasal dari keluarga Rothschild, tetapi bukti apa yang kamu miliki? Anya menatap mata Sulman dan menanyainya dengan dingin tanpa mundur. Bukti. Penyerang ini masih di sini. Mengapa Anda tidak bertanya dari mana mereka berasal? Sulman tidak mundur dan kembali menatap lebih keras. Baik, aku akan bertanya. Anya tidak menolak dan langsung meminta semua orang untuk membawanya menemui para tawanan. Sebagai putri bangsawan dari keluarga Amslow, dia telah menerima serangkaian kursus pelatihan militer sejak dia masih kecil, dan interogasi adalah pelatihan terpenting yang dia terima. Secara kebetulan, dia sangat percaya diri dengan kemampuan interogasinya. Namun, sebelum dia bisa bertanya apapun, wajah Anya tertunduk. Ketika para tahanan ini berada pada kondisi pikiran paling rendah, mereka sangat rentan untuk dimanfaatkan. Makanya, tak butuh waktu lama bagi Anya untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya.
Sulman tidak berbohong. Kelompok yang meluncurkan serangan itu memang tentara bayaran Serigala Langit. Harry murka saat melihat bagaimana Anya dan yang lainnya masih menolak untuk mengakui kebenaran. Dia menatap Anya yang wajahnya tiba-tiba berubah, berjalan langsung ke arahnya, dan bertanya dengan dingin, "Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan?" Identitas kelompok orang ini sudah dikonfirmasi dan mereka memang berasal dari Skywolves Mercenaries. Jangan beritahu saya bahwa keluarga Anda tidak memberitahu Anda bahwa Victor, kepala tentara bayaran Serigala Langit, telah bergabung dengan keluarga Rothschild. Pertanyaan Harry langsung membungkamkan dan Anya. Harry benar. Mereka mengetahui tentang Skywolves Mercenaries yang secara resmi bergabung dengan Rothschild pada hari Victor bergabung dengan Rothschild. Namun, ketika keluarga memberitahu mereka hal ini, itu lebih untuk keselamatan mereka. Saat itu, keluarga mereka juga secara khusus meminta mereka untuk menghubungi tentara bayaran Serigala Langit jika mereka dalam bahaya. Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal sekarang setelah mereka mengingat bagaimana mereka dibawa pergi oleh angkatan bersenjata misterius. Meski sudah setuju dengan pernyataan Sulman di dalam hatinya, Anya tahu bahwa dia tidak bisa langsung mengakuinya begitu saja. Oleh karena itu, dia memaksakan diri untuk mengatakan, "Saya akui bahwa apa yang Anda katakan masuk akal. Tapi bukankah ada kemungkinan tentara bayaran ini tidak berada di bawah perintah Victor? Lagi pula, Victor adalah satu-satunya yang bergabung dengan keluarga Rothschild, dan dia bukan satu-satunya kepala tentara bayaran Serigala Langit." Sulman tertawa marah setelah mendengar ini. "Anya, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu bodoh atau aku bodoh?" Alasan mengapa keluarga Rothschild bersedia menerima Victor adalah karena tentara bayaran Serigala Langit. Semua orang tahu ini. Apakah menurut Anda keluarga Rothschild atau Victor akan membiarkan angkatan bersenjata yang begitu penting lepas kendali? Anya terdiam. Sanggahan Sulman begitu kuat sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, dia tanpa sadar jatuh ke dalam kesalahpahaman. Keluarga Rothschild tidak akan melepaskan kendali atas tentara bayaran Serigala Langit, tetapi anggota biasa tentara bayaran Serigala Langit tidak tahu siapa dari Rothschild yang mereka hadapi. Edmund adalah satu-satunya orang yang memiliki kontak langsung dengan keluarga Rothschild dari awal hingga akhir, dan Edmund tidak pernah memberitahu mereka bahwa Bella yang dia hubungi. Sekarang, Edmund sudah mati, dan mereka tidak punya bukti lagi. Apakah itu Anya atau Sulman? Mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa orang yang secara langsung memimpin Skywolves Mercenaries adalah seseorang dari markas Rothschild sementara sama sekali mengabaikan betapa beraninya seorang wanita yang telah jatuh ke dalam kegilaan. Ngomong-ngomong, masalah ini terkait dengan keluarga Rothschild. Saat ini, itu hanya tebakan Anda, dan tidak ada bukti langsung untuk membuktikan masalah ini. Bukti langsung sekarang adalah bahwa penyerangnya adalah salah satu tentara bayaran Serigala Langit. Namun, siapa yang berakting di belakang layar masih menjadi misteri. Meski Anya sudah percaya di dalam hatinya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Rothschild, dia tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang. Mengetahui dan mengatakannya dengan lantang adalah hal yang berbeda. Sekarang kita berada pada tahap ini, mengapa kamu masih begitu keras kepala? Harry tertawa marah. Seperti yang saya katakan, kami juga korban. Pria yang mengantar kami pergi tiba-tiba menjatuhkan kami semua di tengah jalan, dan ketika kami bangun, kami tidak membawa apa-apa kecuali telepon. Sekelompok orang ini tidak datang untuk menyelamatkan kita. Mereka adalah perampok. Pada saat ini, suara argumen yang lemah datang dari para tamu dari 5 keluarga. Ini adalah anak laki-laki berusia 15 tahun. Menilai dari lambang di tubuhnya, dia seharusnya berasal dari keluarga Kal. Namun, tak satu pun dari kedua pihak yang saling bertarung memperhatikan ucapan bocah itu. Harry dan Sulman sekarang dibutakan oleh amarah dan kebal terhadap pertahanan apapun dari 5 keluarga. Anya dan yang lainnya sama sekali tidak mendengar bocah itu karena mereka semua memikirkan cara melarikan diri dari ini. Namun, Jasper dan Julian yang berdiri di samping mendengar suara bocah itu. Ekspresi Julian tiba-tiba menjadi sedikit tidak menyenangkan. Dia kemudian bersandar ke telinga Jasper dan berbisik, "Jasper, karena takut mengungkapkan identitas kami merekrut sementara orang-orang ini, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan kami.
Kami menghubungi mereka dengan berpura-pura menjadi keluarga Rothschild. Saya tidak menyangka kelompok orang ini juga bekerja paruh waktu sebagai perampok. Jasper menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Julian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kelompok orang ini benar-benar berperilaku patuh, kemungkinan besar akan membuat orang curiga ada organisasi di belakang mereka. Untungnya, pengaturan kami tidak sia-sia. Semua orang mulai meragukan kelima keluarga. Anda harus tahu bahwa di Kori, banyak orang bekerja paruh waktu sebagai perampok. Sekarang Anda hanya perlu memberikan sentuhan akhir dan memastikan tidak ada dari mereka yang menghubungkan kita melalui grup. Julian mengangguk cepat dan berkata, Jasper, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya juga menghubungi mereka melalui orang lain. Perantara telah meninggalkan Kori hari ini untuk menghindari sorotan. Bahkan jika mereka mengetahui tentang ini, mereka tidak dapat menghubungkannya dengan kami. Melihat mereka berbisik-bisik secara diam-diam, Celine bertanya dengan rasa ingin tahu, Jasper, Julian, apa yang kamu bicarakan? Terlihat menarik. Jasper tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Ketertarikan Celine juga terusik. Dia dengan bersemangat berkata, maksudmu akan ada perubahan nanti. Meskipun dia adalah pewaris Maynard di Amerika Selatan, dia telah lama hidup di bawah perlindungan sayap keluarga. Pengalaman yang mengasyikkan seperti itu sama sekali asing baginya. Hanya bersabar dan menonton. Celine meringkuk bibirnya ketika dia mendengar itu. Jasper, kamu hebat dalam segala hal, tapi kamu selalu suka membuatku gelisah. Dia tidak menyadari bahwa sejak mengenal Jasper, kesombongannya perlahan menghilang, dan dia mulai terlihat semakin seperti gadis muda yang lincah. Semuanya berhenti berdebat. Sudah berakhir sekarang. Keluarga Elvis pasti akan memberikan penjelasan tentang kebenaran hal ini. Suara Agung Solander terdengar di aula. Anya menatap Solander dengan penuh rasa terima kasih, yang menutup masalah ini pada waktu yang tepat. Namun, setelah melihat mata acuh tak acuh Solander, hatinya bergetar saat firasat buruk memenuhi hatinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.